Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kesempatan yang baik tentu harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Sebagaimana sekarang kita diberi kesempatan oleh Allah hidup, diberi kesempatan oleh Allah menambah amal-amal kebaikan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memberikan pesan sekaligus peringatan. Ightanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hidup di dunia merupakan kesempatan untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Sebab kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada lagi kita bisa menyampaikan penyesalan, sebab kematian tidak akan dapat ditunda lagi. Oleh karena itulah, hidup ini kesempatan untuk memperbanyak kebaikan. Yang kedua, wasikhataka qabla sakomika. Jagalah, manfaatkanlah ketika sehat sebelum datang sakit. Sehat merupakan kenikmatan dari Allah yang luar biasa, yang patut kita syukuri dan harus kita jaga. Dengan kesehatan ini, kita dapat melakukan ibadah dengan nyaman. Coba bayangkan kalau kita ini sakit, tentu sangat berbeda. Semoga kita mampu memanfaatkan ketika kita sehat ini. Sebab kalau sudah sakit, sekali lagi, kalau sudah sakit, rasanya pun tidak enak. Apalagi sakit yang lama sembuhnya. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar kita diberi kesehatan. Wajamilni bil afiyah. Ya Allah, perindahkanlah kami dengan kesehatan. Kemudian yang ketiga, wa faragaka qabla sughlika. Manfaatkan waktu senggangmu, manfaatkan ketika ada peluang sebelum datang kesibukan. Ketika ada peluang untuk beramal soleh, apa itu sedekah, apa itu beribadah, maka jangan disia-siakan. Sebab suatu saat kita kepingin beribadah, sedekah,
tetapi kesibukan datang sehingga itu tidak sempat kita pikirkan. Oleh karena itulah, ketika kita belum sibuk, banyak kesempatan, tetap memohon kepada Allah, ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, sehingga kita pun tidak terpenjara oleh kesibukan kita. Kalau sudah terpenjara oleh kesibukan kita, maka tidak mungkin lagi kita memanfaatkan kesempatan. Kemudian yang keempat, wasababaka qabla harumik, dan manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda adalah masa yang paling indah, masa yang masih segar untuk berpikir, untuk berjuang, masih dalam keadaan enak, lari pun masih kencang. Sehingga apabila kita manfaatkan waktu muda itu untuk menambah wawasan, untuk mencari ilmu, jangan sampai waktu muda kita itu gaptek, gagap teknologi, dan kita malas mencari pengetahuan. Dengan membaca dan menulis itulah, hendaklah kita sebagai pemuda dapat memanfaatkan. Sebab ketika tua itu tidak terpikirkan. Kadang-kadang usia 50 sudah merasa keluhan-keluhan di badan. Apalagi dibarengi dengan mengeluh dan mengeluh tanpa memandang masa depan. Oleh karena itu, jika kita masih muda, berpikiran ke depan, dan kita selalu memanfaatkan dengan kebaikan-kebaikan dan terobosan-terobosan yang lebih baik, banyak kawan, sehingga kita sebagai pemuda nantinya akan memiliki pikiran yang segar dan dapat dimanfaatkan. Ingat, ketika tua yang dimulai waktu mudanya tidak memiliki prestasi, tidak berbuat apa-apa, maka dijamin ketika tua dia tidak dapat lebih untuk berkarya. Semoga kita dapat memanfaatkan waktu muda itu. Yang kelima, waghinaka qabla fakri. Manfaatkanlah waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Kaya berarti mempunyai apa-apa, mempunyai kelebihan. Kalau kita mempunyai kelebihan sebagai orang mukmin, harus memiliki dan menanamkan rasa peduli kepada orang lain. Jangan sampai waktu kaya ini hanya kita membanggakan, dan kekayaan kita itu sangat rugi sekali. Dengan kekayaan itu kita dapat zakat, dapat sedekah, dan dapat membantu memakmurkan masjid, membantu TPK, TPA, TPQ. Masya Allah, alangkah enaknya menjadi orang kaya jika kekayaan itu dimanfaatkan untuk berjuang di jalan Allah. Sebab kalau sudah fakir, tidak punya apa-apa, tentu tidak akan dapat melakukan apalagi sedekah. Kita tentu akan menerima sedekah itu. Nah, itulah 5 pesan Nabi agar kita memanfaatkan dengan baik agar kita nanti tidak menyesal. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah benar-benar dapat melaksanakan
apa yang dipesankan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam Hakim, Imam Baihaqi, dan Imam Ahmad. Mudah-mudahan demikian, dan kita terus mendekatkan kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan hati kita tetap terjaga, tidak merasa sombong, tidak merasa angkuh, tidak merasa menjadi orang yang paling bermanfaat, dan tidak merasa menjadi orang yang paling hebat, tetapi kita hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.